Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur elektronik dan struktur geometrik dari logam di dalam sistem biologis gitu. Baik. Nah, yang pertama adalah struktur geometrik dari logam-logam tersebut seperti apa. Dalam sistem biologis, geometri molekul-molekul biasanya terdistorsi ya, baik itu panjang ikatannya maupun sudut ikatannya. Nah, ini merupakan geometri koordinasi untuk beberapa logam transisi yang umum ya. Ada segitiga planar atau triangular planar, kemudian ada piramidal, kemudian ada segi empat planar atau square planar, kemudian ada tetrahedral, selanjutnya ada segi empat piramidal atau square piramidal, kemudian ada segitiga bipiramida atau triangular bipiramidal, dan juga oktahedral. Logam-logam transisi dalam sistem biologi itu apa saja ya? Untuk yang logam transisi ya, ion logam transisi ini memerankan peran spesial di dalam sistem biologis. Semua unsur dari seri transisi pertama atau di periode 4 ya itu ya, kecuali titanium dan skandium itu memerankan peran utama dalam sistem biologis. Dan semuanya ya, semua unsur di seri transisi pertama ini memiliki ribuan variasi ya yang membentuk metaloprotein gitu. Jadi ada ribuan jenis kompleks logam dari golongan transisi ini yang membentuk kompleks dengan suatu protein. Kemudian molibdenum ya. Nah, molibdenum ini merupakan satu-satunya unsur transisi dari seri transisi kedua atau periode 5 begitu ya. Dengan peran yang mirip dengan di seri pertama tadi. Jadi di seri pertama atau golongan periode 4 itu adalah semuanya kecuali titanium dan skandium. Kemudian di periode 5 itu ada molibdenum. Selanjutnya vanadium, technetium, platinum, ruthenium, dan emas ya persenyawaannya ini, dan juga ada gadolinium ya, dan kompleks dari lantanida yang lain. Nah, ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam kimia medisinal. Baik, ini gambarannya ya. Di dalam sistem periodik unsur mana saja logam-logam transisi yang memiliki peran esensial terhadap tanaman maupun binatang ya. Jadi yang warna ungu ini merupakan unsur yang beruah dalam sistem biologis ya, yaitu ada hidrogen, natrium, kemudian kalium, magnesium, kalsium, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, dan juga klorin. Sedangkan yang warna hijau ini merupakan unsur-unsur esensial ya, yang dipercaya sebagai unsur esensial untuk tanaman dan juga hewan. Kalau yang untuk transisi itu yang golongan transisi ya, yaitu di periode 4 itu ada vanadium, kromium, mangan, dan seterusnya ya. Semuanya di periode 4 atau golongan transisi seri pertama kecuali titanium dan skandium. Kemudian untuk seri kedua atau periode 5 itu ada molibdenum. Nah, selain transisi ini ada unsur-unsur lain ya yang berwarna hijau yang merupakan unsur-unsur yang dipercaya esensial untuk tanaman dan juga hewan. Nah, unsurnya adalah boron, kemudian fluorin, selenium, dan juga iodium. Selanjutnya yang warna kuning ini merupakan unsur-unsur yang bisa jadi esensial untuk tanaman ataupun hewan ya, yaitu ada Sn, kemudian As, dan juga
Br ya. Kalau yang warna hijau tadi adalah dipercaya sebagai unsur yang esensial. Kemudian yang warna kuning ini merupakan unsur yang bisa jadi atau kemungkinan merupakan unsur esensial untuk tanaman maupun hewan. Baik. Nah, efek ion logam di dalam sistem biologis itu seperti apa? Jika ion logamnya A, maka akan mempengaruhi apa? Kemudian ion logamnya B akan mempengaruhi apa? Nah, ion logam itu bisa menentukan yang pertama adalah geometri dari sisi aktif enzim ya. Nah, mayoritas logam ini di dalam sistem biologis kan berupa kompleks ya, kompleksnya bisa jadi berupa kompleks enzim. Nah, yang menentukan geometri atau bentuknya atau letaknya sisi aktif dari suatu enzim itu kan punya sisi aktif ya, yang nantinya bisa berikatan dengan suatu senyawa lain begitu. Nah, sisi aktifnya ini bisa ditentukan berdasarkan ion logamnya apa. Yang kedua, ion logam ini juga bisa sebagai pusat reaktivitas enzim ya. Karena unsur-unsur logam dalam sistem biologis ini kan merupakan unsur yang esensial ya, yang mempengaruhi kinerja dari suatu molekul yang ada di dalam sistem biologis itu. Sehingga ion logam ini juga merupakan pusat reaktivitas dari enzim tersebut. Yang terakhir, ion logam ini merupakan fasilitator terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi di dalam sistem biologis. Ya, tentu saja ya, karena ion logam ini kan kebanyakan mempunyai muatan ya di dalam sistem biologis itu karena berupa ion. Nah, reaksi reduksi dan oksidasi ini bisa terjadi ketika terjadi perubahan bilangan oksidasi. Tentunya sangat ditentukan oleh ion logam tersebut. Kemudian kita bisa menghitung ya jumlah elektron di subkulit D dari logam-logam yang ada di dalam sistem biologis. Nah, untuk menentukan jumlah elektron di subkulit D untuk logam transisi, untuk ion logam transisi, itu bisa menggunakan rumus ini ya yang ada di sini. Misalnya di sini adalah jumlah elektron di subkulit D itu sama dengan nomor atom suatu unsur dikurangi dengan bilangan oksidasi dari ion unsur tersebut dikurangi dengan nomor atom unsur gas mulia sebelumnya ya. Contohnya di sini kita coba untuk yang Fe2 ya. Yang Fe2 nanti yang MO5 nanti kalian bisa coba, kemudian bisa didiskusikan di forum diskusi. Kita coba untuk yang Fe2, berapakah jumlah elektron di subkulit D. Nah, nomor atom untuk unsur Fe itu adalah 26 ya. 26 kemudian dikurangi di sini karena Fe2 berarti bilangan oksidasinya 2. 26 dikurangi 2. Kemudian nomor atom unsur gas mulia sebelumnya yaitu AR ya 18, berarti 26 dikurangi 2 dikurangi 18, berarti berapa? 6 ya. Jadi jumlah elektron di subkulit D untuk Fe2 itu adalah 6. Nanti yang untuk MO5 bisa didiskusikan di forum diskusi. Baik. Nah, sebagai konsekuensi ya, jika orbital D ini separuh penuh ya, partially filled, jadi setengah penuh ya, setengah penuh atau sebagian itu yang terisi, tidak semua orbital di subkulit D ini terisi, maka logam-logam transisi ini bisa memiliki berbagai jenis bilangan oksidasi. Dan juga karena punya berbagai jenis bilangan oksidasi, maka unsur-unsur logam transisi ini juga kaya akan geometri koordinasi ya, kaya akan geometri koordinasi dan juga Ligand-Schwarz-nya. Nah, di sini walaupun ion logam bebasnya ini ya akan memiliki tingkat energi
elektron di subkulit D-nya ini terdegenerasi begitu ya, maka teori medan ligan ini dapat menggambarkan apakah di subkulit D ini mengalami splitting ya, mengalami splitting atau tidak ya, mengalami splittingnya itu seperti apa melalui jenis ligan yang masuk ke logam transisi tersebut. Jadi apakah ligannya ini ligan medan lemah ataupun ligan medan kuat. Nah, ini akan mempengaruhi tingkat energi elektron di subkulit D-nya. Nah, untuk sejumlah kasus ya, jumlah tingkat energi elektron yang terstabilisasi ataupun yang terdestabilisasi begitu ya. Nah, ini disebut juga dengan barycenter begitu. Nah, barycenter ini merupakan rata-rata energi pada subkulit D gitu. Jadi rata-rata energinya itu disebut dengan barycenter. Baik. Nah, pendekatan untuk tingkat energi pada elektron di subkulit D itu seperti ini ya. Kalau yang pertama di sebelah paling kiri ya, ini adalah tingkatan energinya ya. Paling kiri itu adalah subkulit yang tidak tersplit atau unsplit. Kemudian yang sebelah kanannya unsplit, di situ ada subkulit D yang tersplitting gitu ya, yang mengalami stabilisasi itu adalah T2G menjadi T2G, kemudian yang destabilisasi adalah EG gitu ya. Ada 3 subkulit di energi rendah, kemudian ada 2 subkulit di energi tinggi. Nah, tersplittingnya ini delta energinya ini adalah delta U atau delta oktahedral gitu ya, sehingga membentuk geometri oktahedral jika splittingnya itu cukup besar. Kemudian untuk tetrahedral ini tersplittingnya tidak terlalu besar ya, namun ini untuk yang terstabilisasi adalah EG, kemudian yang terdestabilisasi adalah T2G. Nah, kemudian gapnya atau terpisahnya splittingnya energinya ini adalah delta TD atau delta tetrahedral, yang nilai dari delta tetrahedral ini adalah setengah atau separuh dari delta oktahedral. Jadi kalau dia tersplittingnya ini cukup besar, maka dia akan membentuk geometri oktahedral. Namun ketika dia tersplittingnya separuh, setengah dari energi splittingnya oktahedral, dia akan membentuk geometri tetrahedral. Kemudian jika dia tersplitting menjadi 4 tingkat energi begitu ya, di sini ada XZ, YZ, kemudian Z kuadrat, XY, kemudian ada X kuadrat minus Y kuadrat di sini, maka dia akan membentuk geometri segi 4 planar. Nah, yang nilai delta SP-nya atau delta square planarnya itu kurang lebih 1,2 delta oktahedral. Jadi lebih tinggi daripada delta oktahedral, sehingga membentuk 4 tingkat energi yang nilainya cukup berjauhan sehingga membentuk segi 4 planar. Baik. Nah, kemudian T2G yang orbitalnya itu berupa DXY, DYZ, dan DXZ, dan juga EG yang orbitalnya berupa DX kuadrat minus Y kuadrat dan DZ kuadrat. Desain level energinya ini mengidentifikasikan sifat simetri dari orbital D tersebut, dan seringkali juga mengindikasikan tingkat energi yang terdegenerate atau turun itu seberapa. Jadi T2G dan EG ini seberapa tersplittingnya begitu ya, itu menentukan geometri yang terbentuk itu seperti apa. Nah, secara umum energi gap atau jarak ya antara T2G dan EG ini, atau jarak antara
energi yang terstabilisasi dan energi orbital yang terdestabilisasi ini, dia akan untuk tetrahedral energi gapnya itu adalah 1/2 atau separuh dari energi gap oktahedral. Sedangkan untuk yang square planar atau segi empat planar, maka delta SP-nya itu perkiraan 1,2 kali delta oktahedral. Seperti yang digambar tadi ya. Baik. Kemudian banyak sifat-sifat termodinamika dan juga kinetika dari kompleks koordinasi logam transisi ini yang dapat diprediksi dengan mengetahui berapakah ya atau sifat atau nilai dari deltanya atau energi gapnya. Nah, pengukuran spektra absorpsi ya, ultraviolet dan juga visible dari kompleks logam transisi ini meningkat bisa diperoleh dari mekanika kuantum forbidden ya. Jadi ini sudah dipelajari di mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik ya, mengenai mekanika kuantum forbidden ya. Forbidden itu berarti terlarang ya, tidak bisa, tetapi ada. Apa itu? Yaitu transisi yang terjadi di subkulit D, yaitu DD transisi ya. Jadi transisinya itu terjadi di subkulit D ke subkulit D lagi ya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan pengukuran deltanya itu tadi. Seperti itu. Baik, akan saya bagi 2 part ya. Ini part pertama, selanjutnya akan saya lanjutkan di part kedua.